Oke, untuk hari ini masih belajar fisika. Yuk kita bahas untuk contoh soal berikutnya. Tapi kamu udah coba dulu ya, contoh soalnya nih, biar apa? Ya biar kita punya acuannya. Kamu udah punya jawaban, kita juga udah punya jawaban. Tinggal cocokin sama atau beda. Caranya beda ya nggak apa-apa. Artinya ntar kita bandingin saja. Jadi nah ini contoh soalnya. Nah ini soal Eptanas 2000, tahun 2000. Nah, lampu pijar bertuliskan 40 watt, 220 watt dipasang pada tegangan 110 watt. Maka lampu tersebut akan menyala dengan daya berapa? Nah, ini sebenarnya soalnya sederhana, tapi biar kamu bisa menjelaskan ke teman-teman kamu, ke adik-adik kamu, kemudian ke siapa aja, biar kamu juga enak belajar fisikanya. Saya tanya dulu nih, kalau ada sebuah lampu pijar bertuliskan 40 watt, 220 watt itu artinya apa sih? Coba ayo. Nah, ada yang udah tahu belum nih? Ya udah. Kalau misalkan ada lampu, nah nih lampu, kemudian bertuliskan nih 40 watt, 220 watt gitu kan ya. Nah, ini harus kamu tahu artinya. Artinya setiap alat elektronik pasti mempunyai spesifikasinya ya. Nah, ada dayanya, ada tegangan. Watt itu kan daya ya. Nah, berarti ini menunjukkan daya lampunya sebesar 40 watt. Nah, ini tegangan nih. Nah, maksud di sini tegangan siapa? Nah, kalau misalkan ini 220 watt itu tegangan yang disarankan agar si lampu ini menyala dengan maksimal yaitu sebesar 220 volt, atau sederhananya tegangan maksimumnya adalah 220 volt. Tuh selesai. Berarti arti atau misalkan pengertian pertama tadi Vmax-nya berapa volt? 220 volt. Artinya gimana Om? Kalau kamu misalkan si lampu ini dipasang pada tegangan lebih dari 220 volt, misalkan kamu punya baterainya 300 volt. Nah, lampunya dipasangin, ya ntar nyalanya sih emang terang, tapi cuman sebentar. Artinya lampu kamu bakal mati gitu kan ya, artinya bakal kebakar. Artinya maksimumnya kan cuma 220 volt. Tre, yuk lanjut. Nah, saya tanya lagi. Yang namanya lampu kan bisa nyala tuh, berarti dia punya apa yo? Punya, bukan punya sih. Berarti dia ada arus listrik kan ya. Artinya lampu itu menyala ketika ada aliran arus listrik. Berapa coba aliran arus listriknya? Yo. Nah, sebelum kita bicara arus listrik, nah, di sini yang namanya lampu dia punya hambatan. Pokoknya setiap alat elektronik pasti dia mempunyai hambatan. Nah, berarti R ya. Nah, oke, dari persamaan apa? Yang namanya daya itu apa? V kuadrat dibagi R. Oh, kalau begitu, kalau nyari hambatannya R itu berarti V kuadrat dibagi P gitu kan ya. Ya tinggal masukin misalkan nih V-nya berapa? 220 kali 220 misalkan ya, dibagi berapa tuh? Dibagi hambatannya dayanya 40 volt. Oke, nah, nilainya berapa coba? Ini 40 volt. 40 watt, sorry. Berarti 220 kali 220 dibagi sama 40. Nilainya itu 12 10. 12 10 apa nih satuannya? Ohm. Oke. Nah, kemudian kamu dapat menentukan arusnya deh. Oke. Oke, berarti kalau arus ya boleh pakai hukum Ohm. Berarti V per R, tegangannya berapa tuh? 220 dibagi hambatannya berapa misalkan? Hambatannya 12 10. Nah, berarti kuat arus yang mengalir di lampu tersebut atau di rangkaian tersebut adalah 220 dibagi 12 10. Nilainya 0,18 ampere. Tuh, kan udah ketemu semuanya nih. Nah, terakhir, kalau misalkan si lampu ini kan tadi nih tegangan maksimumnya berapa? 220 volt kan? Oke, artinya kalau misalkan dipasang pada tegangannya lebih dari 220 volt, tadi lampunya bakal gimana? Bakal kebakar, artinya nggak bakal kuat. Oke, sekarang dibalik pertanyaannya. Kalau kamu punya baterainya kurang dari 220 volt nih, misalkan untuk soal ini berapa tuh? 110 volt. Berarti lampunya bakal gimana? Ya tentunya bakal redup nyalanya. Artinya kalau redup berarti dayanya bukan 40 watt lagi, tapi berapa watt? Nah, biasanya lo semuanya atau kebanyakan anak-anak siswa itu ya mereka cara gampangnya, oh ini 220 volt, ini 110 volt, berarti setengahnya. Berarti kalau 50 setengahnya dari 40, 20. Ada sih jawabannya ya, tapi hati-hati. Nah, ini logika berpikirnya ya harus
ubah. Nah, ntar ketika misalkan tegangannya itu lebih kecil dari tegangan seharusnya, maka daya yang kedua, anggap daya yang kedua ya, itu nilainya sama dengan tegangan yang si lampu dibagi tegangan yang kita punya, atau misalkan tegangan yang kita punya boleh, tegangan yang kita punya ya. Berarti ini kebalik nih, berarti ini P2, ini V1 pangkat 2. Aduh, sorry. Pakai penghapus aja deh, Om. Ah, sip. Oh, berarti apa tadi? Oke. Ini V2 ya, V2, ini V1 dikali P1. Oke, V2 itu tegangan yang kita punya, berapa yang kita punyanya? Cuman 110. Nah, ini pangkat 2 nih. Oke, yang seharusnya berapa? 220. Oke, dikali P awalnya berapa? 40. K pangkat 2. Kan ini setengahnya ya. Nah, kalau tadi nggak dikuadratin kan jawabannya berapa? 20 kan? Karena ini pangkat 2. Oh, berarti seperempat dari 40 berarti kan ya. Seperempat dari 40 itu nilainya berapa? 10 watt. Berarti ini jawabannya. Jadi sebenarnya Mas sederhananya mah ya. Ini pasti pembuat soal pasti keseringan kebanyakan itu setengahnya. Tapi setengahnya dipangkatin dulu 2 berarti seperempat. Ya udah berarti seperempat dari awal atau seperempat dari semula. Berarti jawabannya yang A gitu kan ya. Nah, ini untuk pembahasan soal ini yang ditanya di soal cuma ini doang, tapi nah untuk melengkapi soalnya ya kamu harus bisa mengartikan apa lampu itu bertuliskan atau apa arti dari spesifikasi di alat elektronikanya. Oke, nah sip. Kalau begitu, nah untuk soal berikutnya kita lanjutkan. Nah ini semoga bermanfaat ya. Artinya ntar kamu apa yang dapat dari sini, biar kamu juga hafal, biar kamu juga terbiasa ya tolong di share juga ke teman-teman yang lainnya atau disampaikan atau kamu belajar mengamalkannya. Syukur-syukur kamu lebih jago dari Om Bejo. Jadi sip, semoga kita sukses selalu. Assalamualaikum.